Shalom, selamat sore adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah doa anak pada hari ini. Baik, mari kita awali doa anak kita dengan mengangkat pujian hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah doa anak ini ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa anak ini di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali angkat pujian kitab Perjanjian Lama. Masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu Bu Desi sudah ajarkan lagu ini. Kita akan ulangi kembali lagu ini. Kejadian Keluaran, Kiamat bilang ulangan, Yosua Hakim, Hakim Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra Nehemia.
anak-anak ya. Mudah kan lagu ini? Kita ulangi ya sekali lagi. Yuk. Kejadian keluaran, Muhammad bilangan ulangan, Yosua hakim, Agib Rut, 1-2 Samuel, 1-2 raja-raja, 1-2 Tawarik, Esra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur Amsal, Khotbah Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian. Aku mau dengar cerita. Ku ingin dengar cerita Shalom, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Puji Tuhan, semuanya sehat. Bu Lucy juga sehat. Kita bertemu dalam kasih Tuhan melalui kegiatan doa anak pada sore hari ini. Dan kita sebelum berdoa bersama-sama, bersatu hati, menaikkan pokok doa kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati, roh, jiwa kita, tubuh jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab disiapkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami pada sore hari ini, kami mau mendengar firman-Mu. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami, biarlah roh kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalam terang firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus, firman Tuhan pada sore hari ini dalam kuasa-Mu, jadikan firman-Mu rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Oke anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 5-8 ya. Injil Matius pasal 6 ayat 5-8. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Anak-anak di rumah, Bu Lucy juga di rumah.
Mari kita akan membaca bersama-sama hal berdoa. Ayat 5, dimulai dari ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, anak-anak semua, perhatikan hal berdoa ini ya. Di sini ayat di sini Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ya, tapi Bu Lucy tidak bacakan doa Bapa kami. Tapi Bu Lucy mau mengajak anak-anak tentang bagaimana sikap kita berdoa. Ya. Kalau kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi kalau kita berdoa harus sungguh-sungguh dari hati kita, dari kerinduan kita bertemu Tuhan, ya, dari kesungguhan kita, roh kita haus bertemu dengan Tuhan, jiwa kita rindu dengan Tuhan, sehingga kita mau berdoa. Apa sih doa itu? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu apa? Ya, berhubungan. Bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan? Ya, melalui doa, berbicara, ya, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa, kita sampaikan melalui kata-kata kita. Ya, kita berbicara kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan kebutuhan kita, keperluan kita, kesedihan kita, ya, kita bisa curhat kepada Tuhan melalui doa, kita berbicara, ya. Karena apa? Allah kita menyatakan diri sebagai Bapa. Bapa, kita boleh memanggil Tuhan Bapa, ya. Jadi kita berbicara seperti kepada Bapak kita, ya, nggak usah takut, nggak usah malu, ya, kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Loh, Bu Lucy, Tuhan bisa diajak bicara? Bisa, ya. Karena Allah kita Allah yang hidup. Bagaimana Allah bisa mendengar? Kita di dalam diri kita, dalam tubuh kita ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus ini yang menyempurnakan doa kita, yang menyempurnakan pembicaraan kita ini sampai kepada Allah, ya. Karena apa? Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, ya, jangan main-main kalau berdoa, jangan seenaknya sendiri, ya. Berdoa tidak sungguh-sungguh. Ya sudah, jangan harapkan didengar Tuhan karena tidak sungguh-sungguh, ya. Jadi berdoa tidak harus dengan kata-kata yang indah, tidak harus dengan kata-kata yang puitis, ya, tapi sungguh-sungguh kata-kata itu keluar dari hati kita, ya, dari dalam hati kita yang paling dalam, kerinduan kita, kesungguhan kita, ya. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya, tidak harus dengan puisi yang dibuat-buat, ya. Contohnya puisi yang dibuat-buat, ya, kata-katanya indah tapi tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan kondisi kita. Tujuannya supaya orang mendengar, wow, doanya indah sekali, wow, doanya luar biasa. Nah, buat apa diwaukan orang tapi Tuhan tidak mau mendengar? Pilih mana? Diwaukan orang atau pilih mau didengar Tuhan? Nah, tentunya kita
pasti pilih mau didengar Tuhan. Oleh karena itu, mari anak-anak kalau kita berdoa dengan sikap yang benar, dengan sikap yang tulus hati, sikap yang benar-benar rindu, mau ketemu dengan Tuhan, mau menyampaikan isi hati kita, pergumulan kita, ya, apa yang menjadi kerinduan kita untuk disampaikan kepada Tuhan. Kalau kalian rindu Indonesia dipulihkan, sampaikan kepada Tuhan. Kalau anak-anak rindu, orang tua kalian yang belum percaya Tuhan, mau percaya Tuhan, doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita rindu, tetangga kanan kiri kita mengenal Tuhan, doakan. Ya. Dan kita juga mau menjadi teladan buat mereka sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita mendoakan orang, tetapi diri kita sendiri tidak mencerminkan ya kasih Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat Yesus ada di hidup kita kalau kita hidup tidak taat firman Tuhan, ya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, seperti orang munafik itu ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi Tuhan kita itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti. Sebelum kita berbicara kepada Bapa, sebelum kita menyampaikan isi hati kita, Bapak kita itu sudah tahu kebutuhan kita. Tapi Bapak kita, Allah kita itu mau kita tuh ngomong, kita bicara. Ya, kita datang kepada Dia. Allah mau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan ingin kita akrab dengan Tuhan. Apa? Tuhan sudah tahu sebelum kalian berdoa meminta, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu anak-anak, mari firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Bapak kita tahu kebutuhan kita sebelum kita minta dalam doa. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Apa yang akan kita berikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Nah, perhatikan juga bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ingat ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kalau kita masih ada dendam, ada sakit hati, ada kemarahan dengan orang lain, kita nggak mau mengampuni, ya, Bapak kita juga tidak mau mengampuni. Bapak kita tahu kebutuhan kita, tapi kita masih mengeraskan hati, nggak mau mengampuni, ya sudah lewat, ya doanya lewat, ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar menjadi pelaku firman. Belajar untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Belajar untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Pelan-pelan, lambat laun, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Ya, ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Ada kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu berbicara kepada Tuhan. Ya. Rindu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita tidak pernah mau membaca firman-Nya, ya. Kita boleh membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, anak-anak belajar sedikit-sedikit ya dari pasal ayat-ayat Alkitab sedikit-sedikit setiap hari. Kita rindu terus, kita bangun kerohanian kita.
kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bu Lucy percaya anak-anak dipakai Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Tanpa kita minta, kita batin tok, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita. Ya, mari anak-anak sebelum kita nanti berdoa, kita yakini firman Tuhan pada sore hari ini akan mengantar kita untuk berdoa bersama-sama. Percaya akan apa yang kalian doakan pada sore hari ini, Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebagai manusia. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, ingat kalau kita berdoa bukan dengan kata bahasa yang bertele-tele, tapi dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita, kerinduan kita. Oke anak-anak, Bu Lucy akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa mengucap syukur sebelum kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami ketika kami berdoa, kami boleh sungguh-sungguh berdoa dari hati kami, dari kerinduan kami, dari ketulusan hati kami. Kiranya doa yang kami bawa boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami yang sebentar lagi akan bersatu hati berdoa bersama-sama. Kiranya kuasa Roh Allah yang Maha Tinggi di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus menyempurnakan setiap pokok doa kami nanti. Kami serahkan juga untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh Engkau meteraikan dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami, atas pokok-pokok doa kami nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan syukur kami hanya kepada-Mu. Kau berkati anak-anak yang sudah setia mengikuti kegiatan doa anak, yang sudah setia mendengar firman-Mu, setia berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau memberkati mereka, masa depan mereka, Tuhan ada di tangan Engkau. Kami percaya anak-anak-Mu ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan setia. Masa depan mereka ada di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak dalam sekolah mereka, walaupun sekolahnya secara daring. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat kepandaian buat mereka, dan kesungguh-sungguhan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Engkau nyatakan bagi mereka. Terima kasih juga buat Pak Ayun dan keluarga yang sudah menjadi berkat buat anak-anak. Terima kasih Bapa, kami serahkan kiranya usahanya boleh diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami juga ingat untuk hamba-Mu, Pendeta Muda Ferry dan keluarga dalam melayani Tuhan. Tuhan pun akan memberkati pelayanannya dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syukur kami, firman-Mu, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami serahkan juga waktu kami untuk berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah doa anak kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih-Mu
luas tiada batasnya. Baik, kita akan menutup doa anak kita. Kita sekalian berdoa syafaat. Kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk Pak Ayun, Bu Ina, dan berdoa untuk orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk doa anak yang sudah kami lakukan. Tuhan menyertainya, dan kiranya Tuhan akan menerima ibadah kami pada sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati gereja kami, kebutuhan gereja setiap bulan dan juga kerinduan kami untuk memiliki peredam suara. Dan kami berdoa Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan di dalam gereja Tuhan akan mencukupkan. Kami juga berdoa untuk Pak Ayun dan Bu Ina yang sampai saat ini terus menolong kami, menolong gereja Simolangit dan anak-anak untuk dapat bersekolah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kesehatan, memberkati keluarga mereka, dan usaha yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Seperti Engkau memberkati kami, Tuhan berkati orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan, dan pekerjaan yang mereka kerjakan kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kami ingat untuk Bapak Lukasyono, Bapak Robert, dan Ibu Mur. Kami mohon Tuhan menjamah mereka dalam sakit mereka ya Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka dan juga tetap memberikan sukacita sekalipun mengalami sakit. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka, dan kami mohon melalui obat-obatan, melalui istirahat, Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, doa anak pada hari ini sudah selesai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.